Halo teman-teman, apa kabar? Apakah Anda pernah bertanya-tanya, apa peran komunikasi dalam dunia pendidikan? Bagaimana kita bisa berkomunikasi secara efektif di lingkungan pendidikan? Dan apa saja hambatan-hambatan yang sering dihadapi dalam proses komunikasi di dunia pendidikan? Jika Anda penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka Anda berada di tempat yang tepat. Mari kita jelajahi bersama-sama. Yang pertama, ada fungsi komunikasi dalam pendidikan. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apa fungsi komunikasi dalam pendidikan? Komunikasi tidak hanya sekedar menyampaikan informasi di dalam kelas, tetapi juga memainkan peran penting dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, fungsi informatif. Fungsi informatif adalah penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada siswa. Guru dapat menyampaikan fakta, konsep, teori, atau data yang relevan dengan materi pembelajaran kepada siswa. Tujuannya agar dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang materi yang diajarkan. Komunikasi informatif melibatkan penggunaan bahasa yang jelas, presentasi materi yang terstruktur, dan penekanan pada kejelasan dan ketepatan dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga, ada fungsi edukatif. Fungsi edukatif adalah penyampaian informasi untuk membentuk dan mengembangkan pemahaman, keterampilan, dan sikap siswa. Tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membimbing siswa dalam memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tersebut. Guru menggunakan komunikasi edukatif untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, dan pemecahan masalah. Selanjutnya yang keempat ada fungsi persuasif. Fungsi persuasif adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi sikap keyakinan atau tindakan siswa. Guru menggunakan logika, argumen, dan bukti untuk meyakinkan siswa tentang kebenaran atau kepentingan dari suatu gagasan atau konsep. Kelima, fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif adalah penggunaan komunikasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menarik bagi siswa. Guru dapat memanfaatkan berbagai teknik seperti humor, cerita, permainan, atau aktivitas kreatif untuk meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Tujuan dari komunikasi rekreatif adalah untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik, sehingga siswa dapat termotivasi dan terlibat dalam proses belajar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pendidikan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pendidikan? Nah, di sini terdapat berbagai strategi yang dapat membantu pendidik dan peserta didik untuk berkomunikasi dengan lebih efektif. Yang satu, mengenali sasaran komunikasi. Nah, sasaran ini penting untuk mengetahui dengan siapa kita berkomunikasi. Lalu yang kedua, ada pemilihan media komunikasi. Media komunikasi ini banyak sekali, mulai dari yang tradisional hingga yang modern. Lalu yang ketiga, ada mengevaluasi tujuan pesan media. Pesan media mempunyai tujuan tertentu, ini menentukan teknik yang akan diterapkan. Yang keempat, ada peran komunikator dalam komunikasi adalah menjadi menarik dan dapat dipercaya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hambatan komunikasi dalam dunia pendidikan. Di sini ada pertanyaan,
Apa saja hambatan yang sering dihadapi dalam komunikasi di dunia pendidikan? Nah, meskipun komunikasi merupakan hal yang penting, seringkali terdapat tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Yang pertama, hambatan dalam proses komunikasi. Hambatan dari pihak pengirim pesan, misalnya, jika pesan yang ingin disampaikan tidak jelas bagi pengirim atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh emosi atau situasi emosional yang dapat gilirannya mempengaruhi motivasi, khususnya mendorong seseorang untuk bertindak berdasarkan keinginan, kebutuhan, atau minatnya. Yang kedua, hambatan fisik. Hambatan fisik dapat menghambat komunikasi efektif. Misalnya, masalah kesehatan, masalah pada peralatan komunikasi, dan jaringan listrik. Yang ketiga, hambatan semantik. Nah, hambatan semantik ini kata-kata yang digunakan dalam komunikasi terkadang mempunyai makna yang ambigu, berbeda, tidak jelas, atau rumit antara pengirim pesan dan penerima pesan. Yang keempat, hambatan psikologis. Hambatan psikologis dan sosial terkadang menghambat komunikasi. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kami tentang komunikasi dalam pendidikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.